Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kami akan bacakan warta lisan GKI Karanggan hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pelaksanaan ibadah onsite pada hari ini, persembahan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan di depan. Saat memasuki ruang ibadah, jika ada Bapak Ibu yang belum memberikan, dapat memasukkannya di kotak yang sudah disediakan saat akan keluar dari ruang ibadah. Setelah usai ibadah, Bapak Ibu
dapat keluar melalui ketiga pintu yang ada, yang terdekat dengan Bapak Ibu. Berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Hidon Simamora pada hari Sabtu 1 Agustus 2020. Beliau adalah suami dari Penatua Sutaryani dan akan dimakamkan hari ini di Deltamas Cikarang. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2020, pada kebaktian jam 10 ini dipimpin oleh Pendeta Iman Sugio Ibrahim. Tema kebaktian hari ini adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Panggilan beribadah. Ya Allah, berkat kasih setiamu yang besar, kami akan masuk ke dalam rumah-Mu. Sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Dengan takut akan Engkau. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ibadah ini hanya dialaskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan menjadi kalimat yang kita dengar setiap minggunya. Tapi apakah kita sudah mengarahkan hati kita dengan sungguh kepada Tuhan? Dalam kenyataannya, banyak godaan di sekitar manusia yang membuat kita tidak lagi mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena ego yang besar, seringkali kita mengandalkan diri sendiri dibanding mengandalkan Tuhan. Ampuni kami Bapa yang kerap melupakan-Mu dalam setiap hal yang kami kerjakan. Ampuni kami Bapa
jika hati, pikiran, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang berharap nanti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dosa rimanya, bukanlah pasir atasnya. Padanya ada sukacita, nantikan saja waktunya. Bila kau tulus dan setia, Tuhan menolong segera. Dia beri berkat penuh Yang tak terduga olehmu. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Allah. Kita berdoa mohon tuntunannya. Bapa, kami rindu jika di sepanjang kehidupan kami dapat dibimbing oleh Tuhan. Ada di dalam tuntunan tangan-Mu. Dan oleh karena itu Bapa, firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan kami dengar, kami renungkan. Biarlah itu juga yang menolong kami untuk kami dapat menapaki apa yang kami rindukan tadi. Kami ingin mengarahkan hati kami kepada Engkau, sehingga tuntunan Tuhan itulah yang kami hidupi di dalam hidup kami sehari-hari. Roh Kudus-Mu juga yang akan menolong kami, memampukan kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami dapat melakukannya dengan baik. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 55 ayat yang pertama sampai dengan 5. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua terambil dari Roma 9 ayat 1 sampai 5. Mazmur dulu. Marta Mazmur dulu. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9, dilanjutkan dengan ayat yang ke-14 sampai yang ke-21 secara berbalasan. Saya akan membacakan kalimat yang menjorok ke kiri dan Bapak Ibu akan membacakan yang menjorok ke kanan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang Sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, Dan penegak Bagi semua orang yang tertunduk. mata sekalian orang menantikan Engkau. Dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu, Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang kenyang. hidup, Tuhan itu adil dalam segala jalannya. dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Bacaan kedua terambil dari Roma 9 ayat 1 sampai 5. Roma 9 ayat 1 sampai 5. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan pembacaan Injil kita akan membacanya dari Injil Matius pasal 14. Matius 14 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Matius 14 ayat 13 sampai dengan yang ke-21 mengatakan demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa.
Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sedemikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. So, saya ingat dengan lagu rohani, tapi dari saudara kita yang seberang sana. Mungkin saudara sering dengar lagu ini juga. Bilang, jagalah hati, jangan engkau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ya, saya pikir kalau bicara tentang hati, rasanya semua sama. Betapa hati itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Sehingga di dalam lagu itu dikatakan apa? Suruh jaga. Kenapa? Karena hati itu adalah lentera hati yang bisa menerangi sehingga kita tidak tersesat, kita dapat dibimbing oleh Dia di dalam kehidupan keseharian kita. Saudara, kalau tadi saya katakan itu saudara kita yang di sana bilang begitu. Sebetulnya kata pentingnya hati itu juga dibicarakan juga di dalam Alkitab kita. Orang-orang Yahudi menganggap betapa pentingnya yang namanya hati itu. Hidup kita ini ditentukan oleh apa? Saudara, orang Yahudi kalau ditanya dengan pertanyaan itu maka dia jawab dengan pasti. Hati. Dari hatilah timbul segala. Bukan cuma pikiran, perkataan, tetapi perbuatan. Artinya apapun yang keluar dari kita itu muncul dari situ. Ya, saudara, hati itu dapat mengarahkan. Sehingga kalau saya umpamakan dengan benda yang lain, mungkin hampir samalah dengan yang namanya kompas. Kita bisa melihat betapa pentingnya yang namanya kompas. Di tengah-tengah tempat yang kita tidak tahu arahnya, tidak menentu. Ada saudara yang suka hiking? Pak Beni lagi siapin camping tetapi hikingnya nggak ada ya. Ya, kalau saya suka hiking dulu, kalau tidak bawa kompas repot, saudara. Apalagi ketika ada di tengah gunung, di tengah hutan, arah mana yang harus dituju, itu sangat menentukan. Di laut tidak ada apa-apa, kalau di gunung banyak hutan, banyak pohon-pohon gitu, menyesatkan. Di laut tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, sama pusingnya juga, saudara, kalau kita ada di tengah laut. Pak Manting nih pelaut, kalau di tengah laut nggak ada kompas puyeng lah ya. Saudara, dia sangat-sangat menentukan kemana arah kita harus berjalan. Saya ingat dengan sebuah lembaga pembinaan, lembaga pelatihan Dale Carnegie. Dia sampai-sampai memakai lambang penentuan arah. Memang bukan kompas yang dia pakai, tapi sebuah menara, sebuah mercusuar. Mercusuar lalu ada sorotan lampunya yang juga mau mengingatkan arah yang harus dituju. Di laut kalau tidak ada mercusuar kan gampang sekali tersesat. Dia mengingatkan kepada setiap anak-anak didiknya, murid didiknya, betapa pentingnya menentukan arah yang harus dituju. Dan kita tahu dan memegang itu. Saudara, di dalam ibadah kita, menentukan arah juga menjadi hal yang sangat-sangat mendasar. Kalau apa yang menjadi tema kita dikatakan arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Ini rumusan yang pasti sering kali kita dengar setiap kali kita kebaktian. Sebelum kita memasuki menerima berkat, menjadi pengutusan, jemaat sebelum menerima berkat diingatkan supaya kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Lalu saudara tentu ingat jawabannya apa? Otomatis biasanya ya, kalau saya mengatakan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Ngejawabnya gampang. Prakteknya, ini seringkali jadi persoalan, saudara. Kalau saya ngucapin kalimat itu otomatis keluar, tetapi di dalam praktek bagaimana kita mengarahkan hati kepada Tuhan, ini persoalan besar. Karena seringkali ketika kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan, muncul tantangan-tantangan yang bisa menggoda kita, mengalihkan pengarahan kita kepada Tuhan ke arah yang benar itu yang seharusnya diganti kepada arah-arah yang lain. Seringkali yang menggoda kita untuk tidak mengarahkan hati kepada Tuhan adalah apa yang menjadi pikiran-pikiran kita. Yang kita anggap mungkin apa yang kita punya, kekuatan, kekuasaan, apa yang ada dalam diri kita, hikmat kita. Ini yang akhirnya tidak membuat kita tidak lagi mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saya ambil contohnya di dalam bacaan Injil tadi. Ketika Tuhan Yesus melayani begitu banyak orang yang mengikuti dia katanya. Dan saat itu senja hari, Yesus selalu memberi perintah kepada para murid, mengingatkan. Kamu harus memberi mereka makan. Dan saudara, menanggapi perintah itu, para murid lalu menanggapinya dengan menjawab begini. Ini tempat sunyi Tuhan. Dari mana kita bisa mendapatkan makanan untuk mencukupkan kebutuhan makan yang sekian banyak orang? Jumlahnya di situ dikatakan 5.000 orang. Laki-laki saja, belum termasuk perempuan. Berarti kan 5.000 plus, enggak tahu. Kalau biasanya ke gereja suami istri, kalau suaminya 5.000 berarti istrinya berapa? 5.000 juga? Enggak, lebih. Karena kalau di gereja banyakkan ibu-ibu. Iya kan ya? Kalau di masjid 5.000 laki, ibu-ibunya berapa? Sedikit, lebih sedikit. Tapi kalau di gereja lebih banyak pasti. Ya tapi paling tidak taruhlah misalnya separohnya, berarti kan sekitar 7.000-an yang hadir. Itu fakta. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan, lalu yang menghadang mereka untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan, mengarahkan hatinya untuk mengikuti Yesus, tantangan yang pertama adalah pikiran mereka. Tempat ini sunyi. Bagaimana kita bisa memberi mereka makan? Lalu kisah itu mengatakan, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Saudara, pikiran kita bisa masuk 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000? Kalau 5 roti dan 2 ikan cukup untuk berapa orang? Ya paling 3 sampai 5 orang. Kalau masing-masing dapat 1 benda saja, yang dapat roti doang, yang dapat ikan doang, maksimal 7. Saya tidak bisa membayangkan rotinya roti segede gini, ikannya ikan yang gede banget, nggak bisa pasti. Tidak mungkin orang bawa-bawa barang segede gitu kan ya. Pasti yang paling sedang-sedang saja. Jadi kalau mengikuti logika, maka yang bisa dicukupi dengan makanan yang mereka bawa maksimal cuma 7 orang. Ini saudara, mengikuti perintah Yesus, hambatan pertama adalah pikiran kita. Bagaimana kita ini bisa memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Hidup kita ini seringkali diperhadapkan dengan tantangan-tantangan itu. Bukannya mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan pikiran kita. Walaupun banyak kali kita melihat bagi Tuhan katanya kan tidak ada yang mustahil. Sekalipun buat kita mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi kenyataannya ketika kita terbentur suatu masalah, pikiran kita yang menghambat kita untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saya seringkali mengatakan orang percaya seringkali
seperti orang yang nonton akrobat. Walaupun kita sudah lihat dia mampu melakukan itu, tapi kalau kita disuruh, ayo saya gendong, ikutan di sini, mau? Mikir kan? Nah itu pikiran kita yang menghambat. Orang-orang yang menjadi pengikut Yesus saat itu terhambat untuk mengarahkan hati mereka gara-gara pikiran-pikiran mereka itu. Yang kedua, apa yang menghambat untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan? Kadang-kadang kita ini juga teralih mengarahkan hati kita kepada Tuhan karena kita lebih percaya kepada orang-orang lain. Orang lain yang kita anggap hebat, orang lain yang kita anggap lebih pintar, orang lain yang mungkin kita anggap lebih kaya, lebih berkuasa. Sehingga akhirnya kita bergantung kepada orang-orang itu. Saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel di zaman Yesaya? Ketika mereka ada di dalam kehidupan yang tertekan sebagai umat yang dijajah, bangsa yang dijajah oleh bangsa Babel di bawah Nebukadnezar, lalu mereka menjadi takut. Umat pilihan Tuhan ini harusnya, karena dia telah merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan di sepanjang hidupnya, harusnya kan benar-benar hanya berharap pada Allah, mengarahkan hatinya dan hidupnya kepada Allah. Tapi dalam kenyataannya ketika mereka tertekan, mereka melihat yang lain. Bangsa Mesir. Kenapa bangsa Mesir? Karena bangsa Mesir tentaranya lengkap, pasukannya hebat, kuda-kudanya luar biasa, kuda perangnya. Lalu mereka mengandalkan orang Mesir ini untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan kita lihat justru banyak teguran yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel yang mengandalkan hidupnya justru kepada bangsa lain, pihak lain selain Allah. Dikatakan justru kehancuranlah yang akan mereka terima. Ketika kita berharap kepada orang lain yang kita pikir dia bisa menolong kita, memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, bisa jadi kekecewaan yang melanda kita. So dalam kehidupan kita juga bisa ini terjadi. Ketika saudara begitu bersandar kepada orang, wah dia panutan saya. Tapi ketika ternyata orang itu jatuh, kita pun pasti akan jatuh juga. Ini oleh karena itu jangan bersandar kepada orang lain. Seberapapun hebatnya, seberapapun berhikmatnya dia, seberapapun kaya dan berkuasanya dia, andalkan hanya Tuhan. Yang ketiga yang seringkali juga menggoda kita untuk tidak mengarahkan hati kepada Tuhan, tidak menyandarkan hidup kita kepada Tuhan adalah hal-hal yang sifatnya magis, supranatural. Jangan saudara pikir di zaman sekarang yang serba canggih, ini gak ada orang yang percaya yang magis itu. Saudara kalau lewat tempat yang angker takut gak? Takut ya. Ini jujur baik Kak, takut. Kalau takut lalu ketika harus lewat tempat itu, benar-benar harus lewat tempat itu ya, tidak ada jalan lain. Apa yang dilakukan? Lari. Jadi ternyata masih percaya bahwa ada yang begituan. Lari. Ya mungkin ada yang lari, ada yang sambil lewat sambil nyanyi-nyanyi gitu ya, pura-pura gitu ngalihin perasaan. Ada juga yang ikutin nasihat nenek-nenek zaman dulu. Kalau lewat tempat yang angker, pamit sama yang bau rekso di situ. Pamit, anak babi mau lewat. Gitu. Nah saudara ketika dibabiin sama orang kita ngamuk. Tapi saking takutnya kita rela membabikan diri. Gitu. Nah, ini artinya kita lihat ada orang yang masih percaya. Di zaman ini pun masih begitu. Berapa banyak orang yang percaya pada kekuatan-kekuatan magis, pada dukun. Saat ini juga tidak bisa kita anggap tidak ada. Cuma di tengah-tengah keterpurukannya dalam usaha, dalam sakit penyakit, bisa jadi ngelihat wah dukun itu hebat. Lalu percaya dan minta tolong dia. Seorang jemaat waktu saya di Karbela dulu, dia tidak tahan karena sakitnya tidak sembuh-sembuh. Saya doain gak sembuh juga, rupanya saya kurang karunia untuk itu ya. Jadi berdoa tidak lalu jadi sembuh dia. Tapi rupanya didoain sama pendeta lain juga. Karena gak percaya berarti saya kurang karunianya. Dia lari ke yang lain didoain gak sembuh juga sama.
Berobat ke sana kemari enggak sembuh juga, pergi ke dukun. Dan ketika saya tegur, kenapa pergi ke dukun? Dia bilang gini, Pak, namanya juga usaha. Siapa tahu Tuhan sembuhkan lewat sono, katanya. Ini sudah mengalihkan kepercayaannya kepada sana. Ada banyak orang yang juga tidak lagi mengarahkan hatinya kepada Allah karena apa? Ya karena ketakutan itu tadi. Sehingga jadi percaya kepada hal yang ketiga tadi. Terus kita lihat apa yang menjadi teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma ternyata juga mereka tidak lagi mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Karena kalau mereka mengarahkan hatinya kepada Tuhan, mereka akan menapaki hidup sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tetapi dalam kenyataannya mereka jauh dari perintah Allah. Oleh karena itu lalu Paulus kepada jemaat di Roma menegur orang-orang ini supaya mereka berbalik, pindah arah perhatiannya. Arah hatinya harusnya hanya kepada Allah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang melakukan perintah Allah. Orang yang mengarahkan hatinya kepada Allah, maka secara otomatis juga dia akan menjadi orang yang taat, orang yang melakukan perintah Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya mengarahkan hatinya kepada Allah tapi tidak taat, pasti bohong. Karena kalau hatinya terarah ke sana pasti akan dibimbing dan dia mau tidak mau harus melakukan apa yang menjadi arahannya itu. Kita lihat pemazmur dalam mazmur yang tadi kita baca, dalam keterpurukannya maka dia mengingatkan supaya mengarahkan harapnya, sandarannya hanya kepada Allah yang adalah penolong, yang kasih setianya tidak pernah melepaskan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu saudara, di dalam hidup kita pengutusan dalam ibadah ini harusnya benar-benar kita jalankan. Ketika kita menjawab kami mengarahkan hati kepada Tuhan, maka harusnya nampak di dalam ketaatan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu di tengah-tengah hidup kita. Kita juga menyaksikan para penatua yang sebentar akan diteguhkan dalam jabatan penatua untuk melayani di jemaat ini. Biarlah kiranya juga mengarahkan hati kepada Tuhan, bukan bersandar kepada hikmat, bukan bersandar kepada kemampuan yang kita punya. Saya sangat yakin kalau kita hanya bersandar kepada kekuatan kita, ketika melayani jemaat, frustasi pasti kita. Tidak lama juga pasti kita ini akan mundur. Saya mengalami di tengah-tengah jemaat banyak sekali pergumulan yang kalau saya bersandar kepada kekuatan saya sudah minta pensiun dari kemarin-kemarin. Banyak sekali persoalan yang dihadapi, kekuatan dari Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan, itu yang akan menguatkan sepanjang pelayanan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus dapat membimbing. Yang diperlukan dari kita adalah ketaatan untuk mengikuti dan melakukannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Umat yang dikasih Tuhan, kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. GKI berada di dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Oleh karena itu saudara, kita perlu mengucap syukur atas kasih Allah bagi kita ini. Kita berdoa. Bapa, kami menyadari bahwa bukan karena kelayakan kami sehingga Tuhan berkenan memakai kami atau beberapa orang dari jemaat-Mu untuk menjadi pelayan Tuhan sebagai penatua di gereja-Mu di GKI Keranggan ini. Tetapi itu semua hanya karena kasih karunia Allah. Oleh karena itu Bapa, Tuhan yang telah memanggil, maka kami yakin Tuhan juga akan terus memperlengkapi anak-anak-Mu ini di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dalam melakukan setiap apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya dengan semangat dan kesetiaan, dengan ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini kami akan melayankan peneguhan penatua. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong dan menopangnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para calon penatua yang akan diteguhkan dimohon untuk berdiri. Saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Yang ketiga, apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Yang keempat, apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Yang kelima, apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Dan yang keenam, apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudari Betsy Dewanti Supio? Apakah jawab saudara Dwi Mulyono? Apakah jawab saudara Edi Susilo? Apakah jawab saudari Eka Wahyuni? Apakah jawab saudari Kristina Pasai? Apakah jawab saudari Novianti? Apakah jawab saudara Revolin Lase? Apakah jawab saudara Servaniandei Satya Prawira Benyamin Lumi? Apakah jawab saudara Saud Tobing? Apakah jawab saudari Sri Rimita Tarigan? Dan apakah jawab saudari Tumpak Marito Silitonga? Dan saudara,
Sebenarnya ada salah satu calon penatua atas nama Endang Suryanto yang hari ini tidak dapat hadir bersama kita hari ini karena adanya pembatasan usia. Calon penatua Endang Suryanto juga telah menyatakan kesediaannya, telah menjawab dan telah diteguhkan, dan kita bisa saksikan di dalam rekaman yang akan ditayangkan. Saudara Endang Suryanto. Ya, saya percaya dan bersedia. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Endang Suryanto ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan. Allah kiranya memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan. Amin. Bagi nama yang saya bacakan dimohon untuk maju ke depan. Betsy Dewanti Supio. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Betsy Dewanti Supio ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dwi Mulyono. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Dwi Mulyono ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Edi Susilo. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Edi Susilo ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Eka Wahyuni. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudari Eka Wahyuni ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Christina Pasai. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudari Christina Pasai ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Novianti. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Novianti ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Revolin Lase.
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Revolin Lase ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. SS Benyamin Lumi, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Servanendei Satya Prawira Benyamin Lumi ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saud Tobing, Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Saud Tobing ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sri Rimita Tarigan, Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Sri Rimita Tarigan ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tumpak Marito Silitonga, Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Tumpak Marito Silitonga ke dalam jabatan penatua dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan. Allah kiranya memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan. Amin. Langit semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan duduk kembali. Pembacaan Piagam Peneguhan Penatua. Piagam Peneguhan Penatua nomor 003 sampai dengan 014 garis miring GKI Keranggan garis miring PPP garis miring 8 Romawi garis miring 2020. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Sasak Cempling nomor 10 RT 002 RW 010 Jatikarya Bekasi menyatakan bahwa 1. Betsy Dewanti Supio, 2. Dwi Mulyono, 3. Edi Susilo, 4. Eka Wahyuni, 5. Endang Suryanto, 6. Kristina Pasai, 7. Novianti, 8. Revolin Lase, 9. SS Benyamin Lumi, 10. Saud H. Tobing, 11. Sri Rimita Tarigan, 12. Tumpak Marito Silitonga telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan Agustus 2020 sampai dengan Maret 2023 di dalam kebaktian hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 10
WIB di GKI Jalan Sasak Cempling nomor 10 RT 002 RW 010 Jatikarya Bekasi 17435 dilayani oleh Pendeta Iman Sugio Ibrahim. Bekasi 2 Agustus 2020 Majelis Jemaat GKI Keranggan, Penatua Joni Kadarma Ketua Umum, Penatua Edi Susilo Sekretaris Umum, Pendeta Iman Sugio Ibrahim pendeta yang melayani. Kami undang Pak Dwi untuk maju ke depan untuk menerima piagam secara simbolis. Kami undang Ibu Dwi untuk maju ke depan untuk menyematkan pin secara simbolis bagi penatua yang akan melayani di 3 tahun ke depan. Sekarang kita masuk di dalam pengakhiran jabatan penatua. Kami mengundang Penatua Albert Sesarompon, Penatua Dewi Julianti Matondang, Penatua Anies Lopati tidak bisa hadir karena pembatasan usia. Kemudian Pak Orbavianus Hareva, silakan maju ke depan. Kami akan membacakan piagam pengakhiran jabatan penatua. Piagam pengakhiran jabatan penatua nomor 015 sampai dengan 018 garis miring GKI KR garis miring PPJP garis miring 8 Romawi garis miring 2020. Setelah menjalankan masa pelayanan periode pertama tahun 2014 sampai dengan 2017 dan periode kedua tahun 2017 sampai dengan 2020 atas nama Albert Sesarompon, Dewi Julianti Matondang, Johannes Lopati, dan periode pertama tahun 2017 sampai dengan 2020 atas nama Orbavianus Hareva. Maka sesuai tata laksana GKI, Majelis Jemaat GKI Keranggan menyatakan bahwa nama tersebut di atas telah mengakhiri masa jabatan penatua per tanggal 2 Agustus 2020. Dengan ini Majelis Jemaat dan seluruh anggota Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Bekasi, 2 Agustus 2020. Teriring salam dan doa Majelis Jemaat GKI Keranggan Bekasi. Penatua Joni Kadarma, Ketua Umum. Penatua Edi Susilo, Sekretaris Umum. Tolong Mbak Un, layar yang barusan muncul, masa pengakhiran, keluarin lagi bentar.
Oh nggak kelihatan, nggak bisa dimunculin. So kalau tadi mengingat backgroundnya, gambarnya untung nggak ditaruh fotonya ya. Iya. Kalau ditaruh fotonya udah kebayang lain beritanya. Iya. Bukan berarti kalau dikatakan mengakhiri masa pelayanan benar-benar berakhir buat 4 orang pelayan rekan kita ini. Jadi jangan dibayangkan kayak tadi gambar kembang lalu ada fotonya selesai, udah enggak ya. Iya mungkin backgroundnya nanti bukan selesai Pak Albert, Pak Reva, Ibu Dewi, pelayanannya ada di dalam bentuk yang lain ya Opa. Walaupun bukan penatua kan pelayanan tetap jalan, tetap bersama dengan kita. Ya. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami bersyukur jika kami masih Tuhan beri kesempatan untuk dapat beribadah secara onsite. Dan kami yakin itu semua karena kasih karunia Allah yang memberi kekuatan bagi kami. Sehingga kami tetap sehat, kami tetap dapat melewati berbagai macam persoalan dan tantangan-tantangan yang ada di dalam masa pandemi ini. Dan kami yakin juga bahwa kasih Tuhan juga akan terus menyertai kami, menguatkan kami di dalam kehidupan kami di hari-hari ke depan. Bersama dengan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dan juga di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami ingin serahkan juga apa yang menjadi pengharapan kami ingin sandarkan hanya di dalam kasih dan kuasa Tuhan yang kami yakin akan terus menyatakan kebaikan bagi kami. Kami juga bersyukur jika hari ini kami boleh menyaksikan beberapa orang saudara di antara kami, umat-Mu ini. Boleh Tuhan percayakan untuk melayani sebagai penatua di GKI Keranggan. Berikan semangat terus untuk bersama-sama melayani dengan ketaatan dan juga kesetiaan, dengan motivasi hanya untuk memuliakan nama Engkau. Juga dalam kesehatian bersama dengan para penatua lama dan juga dengan jemaat dan simpatisan, sehingga sebagai anggota tubuh Kristus kami dapat saling melengkapi di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Kami juga bersyukur untuk beberapa orang rekan yang boleh mengakhiri masa jabatan pelayanan sebagai penatua. Dan kami yakin bahwa Tuhan telah memberikan kepercayaan yang begitu besar dalam pelayanan yang telah mereka akhiri dalam jabatan penatua itu. Tetapi kami yakin juga di depan masih terbuka ladang pelayanan dalam bentuk yang lain, dan Tuhan juga berkenan untuk memakai hamba-hamba-Mu ini sehingga mereka dapat menjadi garam dan terang dunia yang terus melayani dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga ingat saat ini akan saudara kami yang sedang ada dalam pergumulan, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang ada di dalam persoalan keuangan, pekerjaan, usaha. Tuhan juga akan memberikan kekuatan, kesabaran dan hikmat bijaksana sehingga kami dapat keluar dari setiap pergumulan itu. Dan kami dengan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada, pribadi ataupun juga keluarga, perusahaan atau pekerjaan kami dapat jalankan dan penuhi dengan baik. Kami juga saat ini mengingat akan keluarga Bapak Hidon, Ibu Penatua Yani yang saat ini sedang ada di dalam kedukaan. Tuhan juga kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan sehingga masa-masa duka ini mereka dapat semakin ingat ada tangan kasih Tuhan yang terus memelihara mereka. Dan kasih Tuhan itu juga yang terus mempersatukan keluarga yang ditinggalkan sehingga mereka dapat menjadi keluarga yang utuh, yang saling merawat, saling menguatkan dan menopang. Kami berdoa untuk kebaktian pemakaman yang hari ini sedang dijalankan, yang mungkin juga saat ini sedang berlangsung. Tuhan yang akan menyertai perjalanannya dari rumah duka di Cikarang sampai ke Delta Mas, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan yang akan memeliharakan keluarga ini dalam segala kegiatan hari-harinya ke depan. Tuhan yang akan memelihara keutuhan keluarga ini juga. Kami yakin kasih-Mu akan terus hadir di tengah-tengah keluarga Bu Yani dan keluarga besarnya. Kami juga saat ini ingin menyerahkan anak-anak kami di dalam pendidikan, dalam upaya mencari pekerjaan atau usaha, memulai usaha yang baru.
Tuhan tambahkan hikmat bijaksana bagi kami semua, bagi anak-anak kami, untuk dapat menyikapi berbagai macam kesulitan yang saat ini atau situasi saat ini yang mungkin kurang mendukung. Tetapi kami yakin selalu ada peluang yang Tuhan buka. Berikan ketajaman bagi kami untuk dapat melihat peluang itu dan dapat menggunakannya dengan baik. Kami ingin serahkan, kami alaskan ini semuanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, dalam pelaksanaan ibadah onsite, persembahan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan saat memasuki ruang ibadah. Jika ada Bapak Ibu yang belum memberikan, maka dapat memasukkan di kotak yang disediakan saat akan keluar dari ruang ibadah di kiri, kanan, atau di pintu depan. Atau juga bisa melalui transfer dengan menggunakan QR Code yang sudah ditempel di setiap kursi melalui aplikasi mobile BCA, GoPay, atau OVO. Sedangkan bagi Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan scan QR Code, atau bisa dimasukkan dalam amplop dan disampaikan ke gereja pada saat ada kesempatan mengikuti ibadah onsite. Mari kita membawa persembahan kita dengan sukacita dengan berlandaskan kepada Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk berkat dan kecukupan yang Tuhan karuniakan. Terimalah persembahan kami ya Bapa, agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus
dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus Kristus mendarah